banget ya hari ini. Menurut kamu, matahari kita beneran bisa jadi lubang hitam nggak sih? Bisa nggak sih matahari jadi lubang hitam? Enggak. Sini, ngapain diem aja? Kemana? Sampai saat ini belum ada yang tahu seperti apa bagian dalam lubang hitam, Lintang. Tapi katanya bagian dalam lubang hitam itu akan gelap seperti tempat kita saat ini. Tidak, Lintang. Sampai saat ini belum ada yang tahu seperti apa sebenarnya yang ada di dalam bagian dalam lubang hitam. Jadi, apapun yang kita lihat sekarang dalam lubang hitam sebenarnya hanya merupakan interpretasi dari ilmu pengetahuan kita. Bukan berarti itu yang merupakan sesungguhnya. Tapi bentar. Tapi lubang hitam itu ada kan? Ada. Tunggu. Berarti berita itu benar dong. Kalau matahari kita bakal jadi lubang hitam suatu saat nanti. Enggak. Matahari punya cerita evolusinya sendiri. Mulainya di suatu tempat dalam semesta kita, sebuah bintang dalam masa yang jauh lebih besar dari matahari meledak dan mati. Ledakannya membuat gelombang kejut yang sangat besar. Lalu di tempat lain terdapat awan-awan gas dan materi-materi gas yang ada. Gelombang kejut itu mengubah perilaku awan gas di tempat itu. Kemudian nanti ia akan runtuh dalam gravitasinya sendiri. Kamu tahu apa itu gravitasi kan, Lintang? Tahu dong, gaya berat yang membuat kita bisa berdiri di atas bumi kan? Gaya yang arahnya ke pusat bumi. Betul. Semua hal di alam semesta ini yang memiliki massa atau energi akan memiliki gaya gravitasi. Termasuk juga awan-awan gas ini. Gas yang runtuh ini akan berputar, dan berputar semakin cepat. Tunggu. Kenapa mereka berputar semakin cepat? Untuk menjaga momentumnya, Lintang. Mungkin kalau dicontohkan seperti orang yang sedang menari balet, ketika tangannya ditarik mendekat ke arah badannya supaya putarannya dapat terjadi. Oh, tahu. Karena dia berputar dengan sangat cepat, energi gravitasi yang dia punya juga berubah menjadi energi kinetik, yang termasuk energi termal atau panas. Jadi dia memanas. Ya, memanas dan memadam. Gravitasi yang kamu sebutkan tadi akan dilawan oleh tekanan yang berasal dari dalam. Lama-kelamaan akan lahir sesuatu yang disebut protobintang. Apa itu protobintang? Protobintang merupakan inti padat cikal bakal sebuah bintang. Jadi bisa dibilang kalau protobintang itu kayak bayi matahari. Ya, bisa dibilang begitu. Protobintang ini akan terus memanas hingga suatu waktu temperatur cukup untuk membangkitkan energinya sendiri. Apa yang terjadi kalau protobintang itu sudah bisa membangkitkan energinya sendiri? Dia memasuki tahap evolusi lanjut. Bintang. Siapa kamu? Siapa kalian? Protobintang yang sudah mulai bisa membangkitkan energinya sendiri akan menjadi stabil. Dia pun masuk ke tahap evolusi deret. Matahari berada di fase ini. Fase di mana temperatur, pembakaran, semuanya stabil. Hidrogen dibakar menjadi helium dan menghasilkan energi. Energi? Energi yang seperti apa? Yang kamu keluhkan karena terik panas tadi, Lintang.
Energi matahari dipancarkan ke bumi dan menjadi sumber kehidupan kita. Tanpa adanya energi matahari, mungkin kita tidak akan ada di dunia ini. Lalu, apakah energinya akan habis? Tentu, pembakaran hidrogen di inti matahari akan menghasilkan helium. Lama-kelamaan, hidrogen akan berkurang dan helium semakin bertambah. Helium-helium ini akan menggantikan hidrogen. Matahari yang tadinya membakar hidrogen itu lama-kelamaan akan membakar helium di intinya. Loh, kalau gitu matahari kita akan berubah dong. Dia akan menjadi raksasa merah. Ukurannya akan mengembang menjadi sangat besar. Lebih dari matahari yang kita ketahui saat ini. Sayangnya, masa matahari tidak akan mampu untuk menangani energi dari pembakaran helium di intinya sendiri. Di tahap ini, yang kita sebut dengan matahari sudah tidak ada lagi. Selubung dari inti matahari perlahan-lahan melepaskan diri, membentuk awan indah di ruang hampa yang disebut planetari nebula. Aku seperti pernah melihat ini sebelumnya dalam bentuk gambar-gambar berwarna ungu, biru, merah. Matahari kita pun salah satunya akan berakhir seperti itu di akhir hidup. Lalu bola putih ini apa? Bintang katai putih, dia adalah sisa dari bagian inti matahari yang terekspos setelah selubungnya telah menjadi bagian kecil dari materi antar bintang yang siap menjadi awan gas, yang dimana itu merupakan cikal bakal terbentuknya bintang baru. Nah, katai putih ini akan membara sendirian di luar angkasa. Tanpa teman satupun? Benar, tanpa teman. Dia akan benar-benar sendirian. Ayo, ikut aku. Kemana? Akhirnya aku kembali. Dia seperti proto bintang. Siapa? Adikmu yang masih baik. Dia seperti materi gas yang masih belum stabil. Panas, rewel, ya masih mengumpulkan materi untuk bisa bersinar terang. Kalau ayah dan ibunya? Kalau ayah dan ibu seperti daerah utama, seperti matahari kita saat ini. Ya, berada di fase paling stabil, paling hangat, dan paling produktif. Dia yang menopangi rumah tangga ini. Lalu kalau ayah dan ibuku menua dan menjadi seperti kakek dan nenek, itu bagaimana? Mereka akan menjadi raksasa merah sebentar, lalu melepaskan lapisan luarnya dan dengan tenang menjadi planetari nebula. Ya, pada akhirnya matahari kita akan menjadi seperti katai putih. Kematian bintang itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bintang baru juga berkontribusi ke lahirnya bintang-bintang yang akan bermunculan di masa yang akan datang. Jadi kematian matahari itu melahirkan sesuatu yang baru, benar nggak? Bisa dibilang begitu. Inti yang panas ini padat sekali, tapi dia sudah tenang. Dia sudah tidak meledak-ledak, dan dalam keabadian ia membawa memori akan kisah perjalanan hidupnya. Lintang, Mama, sayang, Iya, Mama udah pulang. kenapa tumben banget? Kangen ya? Gak apa-apa
Kenapa sih? Mau aja. Mau bawa ini, makan kesukaan kamu. Makan yuk. Yuk, mau. Ayo.